Don't underestimate their capabilities. We're in an entirely hostile district. Good luck, gentlemen. We're gonna be okay. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 5 yang membahas mengenai sejarah perang di Somalia. Film yang akan kita bahas ini berjudul Black Hawk Down, yang artinya jatuhnya Black Hawk. Dalam situs IMDb, Black Hawk Down mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 7,7. Black Hawk Down adalah film drama perang sejarah tahun 2001. Black Hawk Down bercerita tentang kisah nyata kekacauan tepat di ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar di Somalia pada tahun 1993. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa Somalia telah bertahun-tahun perang saudara antar suku atau sipil war, yaitu perang dalam negeri. Dampak negatif dari perang tersebut salah satunya sebabkan bencana kelaparan besar, di mana kurang lebih 300.000 penduduk meninggal karena kelaparan. PBB telah ikut campur dalam hal ini dengan memberikan bala bantuan berupa makanan terhadap Somalia. Tetapi beberapa bala bantuan yang dikirim langsung disikat oleh seorang panglima perang, sekaligus pemimpin suku, yaitu Muhammad Farah Aidid. Hal itu dapat dibuktikan dari scene yang satu ini, di mana milisi pendukung Aidid menembaki saudaranya sendiri untuk mengambil pasokan tersebut. Amerika kala itu turun tangan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan, dan Amerika untuk saat ini tidak bisa ikut campur dan memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Pengamatan tidak hanya sampai di situ, karena jelasnya Amerika hari demi hari selalu saja mengamati milisi Aidid yang bertempat di ibu kota, yaitu Mogadishu. Pengamatan sendiri sering dilakukan oleh Amerika dengan mengirimkan penduduk sipil yang memang kontra dengan pemahaman Aidid. Namun kali ini tidak hanya sekadar pengamatan, tetapi juga misi yang dijalankan langsung dari tentara Amerika dengan memasuki markas besar Aidid di Pasar Bakara. Hood memberikan informasi kepada rekannya bahwa Ato telah berangkat bersama anak buahnya dan siap untuk ditangkap. Atau dihadapkan oleh seorang jenderal Garrison yang memegang penuh atas keterlibatannya Amerika di Somalia. Atau ditangkap karena besar dugaannya Atau adalah seorang pengusaha senjata yang memasok senjata bagi milisi Aidid. Jenderal Garrison menyatakan terhadap si Atau bahwa ia tidak akan meninggalkan Amerika sebelum Aidid tertangkap atau terbunuh. Kita kemudian diperlihatkan oleh aktivitas para anggota militer Amerika, baik dari mulai bercanda satu sama lain hingga hal yang serius, yaitu latihan menembak dan lain-lain. Hey, who's hungry? Singkat cerita, milisi pendukung Aidid menyatakan perang dengan PBB termasuk AS. Presiden Clinton yang kala itu menjabat kemudian menanggapi dengan memberikan perintah penangkapan Aidid. Untuk mendukung penangkapan itu, Amerika mengirimkan tim khususnya ke Somalia. Dari mulai Angkatan Darat AS Rangers ke-75, Operator Anti-Teroris Delta Force, dan Fenstang ke-160 SOR Night Stalker. Seperti yang kita tahu bahwa Somalia adalah negara yang mayoritas
mayoritasnya beragama Islam. Mereka yang sepenuhnya mempelajari Islam dengan baik, pasti jelasnya mendukung Amerika untuk melengsarkan Aidit seperti Abdi ini. Di minggu pada pagi hari 3 Oktober 1993 ini, Abdi akan terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap milisi Aidit sebelum Amerika beroperasi, dan operasi itu sendiri dikenal dengan Operasi Gothic Servant. Singkatnya, semenjak Atto tertangkap, milisi Aidit mulai melakukan penjagaan penuh guna mencegah Amerika menangkap Aidit. Here we go. Guys we're after. Dalam rapat ini, kolonel menugaskan untuk menangkap para petinggi Aidit di sebuah gedung yang sudah menjadi target. Gedung itu akan dijaga dari 4 sudut sehingga Amerika tidak akan kehilangan anggotanya. Operasi ini terdapat 160 prajurit yang turun ke lapangan. Kolonel bahkan menduga operasi ini berlangsung kurang dari 30 menit. Entah apakah operasi ini akan mulus seperti paha Amoy atau bagaimana. Karena jelasnya kondisi di lapangan pastinya akan berbeda dengan yang diperkirakan. Don't underestimate their capabilities. We're in an entirely hostile district. Good luck, gentlemen. We're elite. We're gonna be okay. Masih di hari yang sama, tepatnya pada pukul 3 sore, Abdi kembali ke Pasar Bakara untuk menentukan target gedungnya sebelum operasi dijalankan. Untuk mencari target gedungnya, Abdi dikawal oleh helikopter Amerika yang terhubung ke pangkalan. Abdi, can you hear me? Is this the place? Now, is this supposed to be the place, or did his card just tell this is the real deal now? All right. Yap, akhirnya target gedung dapat ditemukan, tepatnya berada di samping mobil Abdi. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Amerika adalah dengan menurunkan QRF atau pasukan reaksi cepat dengan helikopternya. Baru setelah itu diikuti oleh kendaraan lapis baja ringan yang tujuannya untuk mengangkut para tahanan dan korban luka. Melihat adanya pergerakan pasukan elit Amerika, dengan segera milisi pendukung Aidit yang kala itu berjaga langsung melaporkannya terhadap atasannya. Yang menjadi pusat perhatian di sini, milisi pendukung itu adalah anak di bawah umur yang otaknya sudah tercuci oleh Aidit. Selepas mendapatkan informasi itu, milisi pendukung Aidit yang ada di Pasar Bakara langsung mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tentara Amerika. Akhirnya sampailah mereka di titik lokasi yang diawali dengan prajurit yang tujuannya adalah menyisiri gedung yang memang sudah menjadi target, dan setelahnya helikopter Black Hawk dapat kembali berpatroli. Tim Delta berhasil memasuki gedung yang di dalamnya terdapat para tersangka. Di samping itu, situasi sudah tidak kondusif karena ketiga pasukan elit kini mulai ditembaki oleh milisi, baik dari mereka yang berada di gedung, kendaraan lapis baja, hingga Black Hawk sekalipun. RPG diturunkan oleh milisi untuk melumpuhkan Black Hawk. Black Hawk mampu menghindar, tetapi fatalnya Blackburn harus jatuh dari Black Hawk. Tanpa berpikir panjang, Sersan Eversman pun langsung turun dari Black Hawk untuk melihat kondisi Blackburn, lalu diikuti oleh rekan-rekannya. Di tengah peperangan, Galentine menginformasikan bahwa di sini ada korban luka meminta untuk segera dievakuasi. Eversman CS ditugaskan untuk menggunakan tandu dan membawa Blackburn ke kendaraan lapis baja. Sementara untuk perang sendiri dengan milisi masih berlangsung. Penyisiran ke gedung sukses dilakukan oleh tim Delta. Kini giliran saatnya bagi mereka membawa para tawanan ke pangkalan dengan menggunakan mobil jeep lapis baja. Tentunya dengan perlindungan menyeluruh baik dari darat maupun udara.
Sersan Villa tertembak oleh milisi Aidid dan seketika tewas di tempat. Rekannya mengecewakan gugurnya Villa, dan untuk membalasnya Martin pun turun tangan dengan senapan mesinnya. Super 6-1 is hit. He is hit. We got a Black Hawk down. We got a Black Hawk down. Setelah tadi sempat gagal, kini milisi Aidid sukses untuk menumbangkan Black Hawk 61 dengan RPG-nya. Mengetahui itu, Jenderal Garrison lantas menugaskan untuk helikopter SAR datang ke lokasi dan untuk mendukung evakuasi. Jenderal Garrison pun mengerahkan pasukannya untuk mengamankan sekeliling lokasi. Jika hal itu tidak segera ditangani, maka positifnya seluruh misi Aidid akan mendatangi lokasi jatuhnya Black Hawk. Beberapa dari tentara mencoba menghampiri lokasi jatuhnya Black Hawk, sementara sisanya bertugas untuk menjaga wilayahnya masing-masing sebelum kendaraan lapis baja menghampiri mereka. Dari pantauan udara, helikopter Star 41 memberikan informasi bahwa kini banyak rombongan tak bersahabat mencoba datangi lokasi juga. Sialnya, di tengah usahanya untuk mencapai lokasi, 4 personel tentara itu mendapati serangan, tetapi serangan itu tidak berarti karena dibantu oleh angkatan udaranya. Semua pasukan elit kini mendapati perlawanan sengit oleh milisi, baik dari yang bertempat di dalam gedung, atap gedung, maupun yang di luar gedung. Meskipun kalah jumlah, tetapi tentara telah dilatih untuk menjadi kuat dan bukan menjadi ragil. Jadi, skillnya di medan laga jangan dipertanyakan lagi. Alright, I'm gonna go to the crash. You don't go! Okay? Yeah! Johnny akhirnya bangun dari pingsan, sementara rekan-rekannya masih terbaring kaku di posisinya. Bangunnya Johnny tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi dirinya maupun rekannya, karena dengan bangunnya ia dapat melindungi dirinya maupun rekannya dari sipil yang tengah mencoba untuk menghabisinya. Kita alihkan terhadap tentara yang mendapati perlawanan sengit pada saat ingin menghampiri lokasi jatuhnya Black Hawk. Joko terpaksa harus memasuki rumah sipil, tetapi tentunya milisi tersebut tidak akan tinggal diam. Joko berinisiatif keluar melalui pintu belakang, dan inilah yang terjadi. Inilah akibat dari kurangnya skill, di mana kurangnya skill bisa mengakibatkan saling mencelakai dan hal buruk lainnya. Joko meninggalkan 2 orang tersebut dan berfokus pada misinya. Rombongan jeep akhirnya kembali ke pangkalan dengan membawa 1 korban luka, 1 tentara yang gugur dan para tawanan. Di pangkalan mereka sudah disambut dengan sigap oleh rekan-rekannya. Helikopter SAR berhasil sampai di lokasi jatuhnya Black Hawk dan bersiap untuk mengevakuasi. Di samping itu, evakuasi di backup oleh beberapa pasukan elit. Full cover! Mereka menyatakan hanya Johnny lah yang dapat selamat, sementara 2 rekannya tewas di dalam heli. Evakuasi itu pun akhirnya sukses dilakukan dengan akan kembalinya helikopter SAR ke pangkalan. Namun mereka membutuhkan evakuasi selanjutnya untuk mengangkut jasad 2 orang yang berada di dalam Black Hawk dan juga mengangkut 2 orang yang terluka. Rombongan jeep pun dikerahkan untuk mengevakuasi dan tentunya mendapati perlawanan sengit. Sementara itu sisanya masih berperang dengan milisi dengan saling berkomunikasi sesamanya. Mereka juga kini terpecah satu sama lain di blok yang berbeda-beda.
Mereka yang terpecah tujuannya kini hanya satu, yaitu menunggu rombongan jeep tiba untuk mengevakuasi mereka agar bisa kembali ke pangkalan. Oh ya, untuk mempermudah pemahaman alurnya, rombongan jeepnya tidak hanya satu ya guys ya, tapi lebih dari itu. Black Hawk 68 mendatangi lokasi jatuhnya Black Hawk 61 untuk memberikan bala bantuan terhadap tentaranya yang berada di sekitarnya. Setelah personelnya diturunkan, Black Hawk 68 meminta izin untuk meninggalkan lokasi. Tidak berselang lama, milisi pun kembali menembak Black Hawk 64 selanjutnya dengan RPG-nya. Beda nasib dengan 68, di mana 64 ini akan mengalami jatuh seperti 61 saudaranya. Jenderal Garrison langsung menugaskan Regus Tracker pergi ke lokasi jatuhnya 64 untuk memberikan perlindungan. Plan 64 is down, going back in to get him. Ini termasuk Regu yang akan pergi ke lokasi jatuhnya 64. Entah siapa yang akan duluan sampai lokasi, karena jelasnya situasi di lapangan sangat-sangat mengerikan yang jauh dari perkiraan. Di dalam gedung, Kapten Steel berkoordinasi dengan Eversman, di mana keduanya sepakat akan pergi ke tempat jatuhnya 64 dengan mengirimkan beberapa anggotanya. Sementara sisanya yang kurang lebih ada 40 Rangers akan stay di gedung ini untuk menyelamatkan korban luka, berfokus pada Sersan Eversman dan prajuritnya yang tengah berjuang untuk mencapai titik jatuhnya 64. Scene kita alihkan terhadap Regus Tracker yang mendapati perlawanan sengit saat menuju titik jatuhnya 64. Prajurit yang terkena RPG itu langsung gugur di medan laga. Tidak lama, Kolonel Denny mendapati informasi dari udara bahwa jalan yang akan dilaluinya menuju 64 itu telah diblokade oleh milisi Aidit. Jadi, Kolonel Denny ditugaskan untuk kembali ke pangkalan, dan Denny pun menuruti apa yang ditugaskan olehnya. Namun, pada saat kembalinya Denny dan prajurit, tiba-tiba saja jatuhnya Black Hawk 64 hanya menyisakan satu prajurit yang tengah berjuang bernama Darren, sementara satu rekannya telah gugur. Oleh karenanya pasukan darat belum tiba, maka dari itu inisiatif pun dilakukan oleh Jenderal Garrison dengan menurunkan Saggart dan Gordy. Yes, sir. Govina, put him in. Darren mengkonfirmasi bahwa kakinya patah. Jadi Saggart dan Gordy mengamankan Darren di dalam bangunan, lalu keduanya pun kembali ke medan laga untuk melindungi Darren sekaligus menunggu datangnya bala bantuan lain. Gordy telah gugur dan kini hanya Darren besertakan Saggart sajalah yang berada di lokasi 64, di mana keduanya akan berperang hingga titik darah penghabisan.
Pukul 5.50 sore ini, azan maghrib berkumandang dan beberapa dari milisi menjalankan ibadahnya. Nah, di saat milisi tersebut menjalankan ibadahnya, disitulah para pasukan elit yang terpisah mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk dapat berkumpul di satu titik, yaitu di dalam gedung, yang di dalamnya terdapat 40 Rangers. Come on, man, come on! Kopral Smith yang mengalami luka parah langsung ditangani oleh rekan-rekannya. Sementara itu, keempat tentara mencoba mendatangi lokasi jatuhnya 64, di mana di sini para tentara menemukan sipil yang tengah berusaha untuk mengambil serpihan pesawat untuk nantinya dikilaukan ke tukang loak. Keempat tentara itu sama sekali tidak menemukan jasad rekannya yang telah gugur. Daripada 64 jadi mainan para bocil dan serpihannya dikilaukan ke tukang loak, jadi mereka memutuskan untuk meledakannya. Di samping itu, Jenderal Garrison meminta bala bantuan PBB untuk menyelamatkan pasukannya yang kini tengah dikepung oleh ribuan milisi bersenjata. PBB akan mengirimkan bala bantuan, tetapi PBB membutuhkan waktu untuk memobilisasi infanteri dan 100 kendaraannya. Michael Darren jadi tawanannya milisi Aidit. Pria ini kita panggil saja Bambang. Darren diinterogasi oleh milisi Bambang dengan beberapa pertanyaan. Bambang juga menyatakan bahwa jika Aidit tertangkap, Bambang dan kawan-kawannya tidak akan menurunkan senjata dan akan selalu ada pembunuhan. Berpindah dengan orang-orangnya Sersan Eversman yang di dalamnya terdapat Smith yang mengalami luka parah. Mereka masih berusaha berjuang untuk menghentikan pendarahan pada Smith, dan itu tanpa dibantu oleh morfin yang tentunya rasanya akan sangat menyakitkan. Di malam harinya ketika keadaan sudah mulai senyap, mereka tiba-tiba saja dikagetkan dengan hadirnya RPG berhulu ledak tinggi. Everybody all right? Yeah! Coming! Setelah serangan RPG, lalu dilanjut oleh serangan dari milisi Aidit yang memang sudah merencanakan serangan di malam ini. Pertempuran malam hari tentunya terdapat sisi negatif dari kedua kubu, di mana sisi negatif ada di jarak pandang yang minim. Meski begitu, hal ini tidak mematahkan semangat dari para tentara untuk bertahan hidup. Di samping peperangan yang sedang berlangsung, ada beberapa tentara yang mencoba untuk membokong para milisi yang bertugas dengan RPG-nya. Dari pantauan udara yang terkoneksi ke pangkalan, terlihat bahwa milisi Aidit mencoba mendatangi titik terjadinya pertempuran, dan mereka seakan datang tanpa henti menghantui para tentara. Sementara itu, infanteri dan 100 kendaraannya baru bisa menjalankan operasi penyelamatannya dari Stadium Pakistan tepat pada pukul setengah 12 malam. Tidak ingin ketinggalan, Denny besertakan prajuritnya mencoba ikut dalam iring-iringan kendaraan bantuan PBB. Untuk meminimalisir musuh mereka pun menurunkan helikopter serbu ke dalam medan laga. Namun Black Hawk tidak tahu mana yang musuh dan mana yang bukan. Jadi sang pilot meminta untuk salah satu tentara menandai sasarannya dengan inframerah. Prajurit yang bernamakan Ateng lantas mengajukan diri untuk hal tersebut. Dan Ateng pun diberikan sebuah tembakan perlindungan untuk pergi ke lokasi musuh. Regu penyelamat akhirnya tiba di titik lokasi pertama dengan iring-iringan jeepnya dan akan tiba di titik lokasi kedua yang kini tengah terlibat adu kontak.
Regu penyelamat dan PBB tiba di titik lokasi kedua pada pukul 2 dini hari. Dan kini waktunya bagi mereka untuk bersih-bersih alias memprioritaskan korban luka untuk masuk ke dalam jeep lapis baja. Tidak ketinggalan mereka juga harus mengevakuasi jasad yang berada di dalam Black Hawk. I heard you guys needed a lift. Yes, sir. We get the pilot's bodies out. Okay. Evakuasi berlangsung dramatis hingga pagi hari, dan setelah semua dipastikan aman, serta tak ada yang tertinggal, maka mereka pun memutuskan untuk meledakkan 64, lalu pergi meninggalkan medan laga. Keep moving. Use the vehicles as cover. Terdapat sekitar 10 prajurit yang tidak kebagian muatan dan terpaksa mereka harus meninggalkan medan laga dengan berlari. Di samping mereka harus berlari, mereka juga harus menghadapi serangan skala kecil. Captain, we're going after him. Go back out there without me. Sure as we will. We gotta regroup. Jiwa patriotisme yang tinggi semoga saja tumbuh tidak hanya terhadap Lorenzo dan kawan-kawannya saja, tetapi juga terhadap orang-orang kita. Fakta sejarah menyatakan bahwa dalam operasi tersebut sekitar 1000 milisi dan 19 prajurit AS gugur. Darren dibebaskan setelah 11 hari ditawan. Pada 2 Agustus 1996, Aidit akhirnya berhasil terbunuh di Mogadishu, dan setelah terbunuhnya Aidit, Jenderal Garrison memutuskan untuk pensiun. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.